inti dari Klasik yang akan mempresentasikan tugas bedah online, bedah bisnis online. Jadi yang kita bakal bedah bisnis melalui metode 5P dan SWOT. Apa sih 5P itu? 5P itu adalah produk, price, place, promotion, dan people. Pertama kita ke target market dulu. Target marketnya itu adalah orang-orang pencinta cemilan pedas dan gurih, terus ada anak muda sampai mahasiswa sampai kerja juga, terus sampai ada yang wajarnya konsumen online Shopee, terus sama orang-orang yang ingin snack praktis sama frozen. Terus problem solvingnya itu orang yang butuh snack yang murah, terus bisa disimpan sama praktis dimasak, terus rasanya konsisten dan aman. Terus kita lanjut ke bagian produk. Nah, bagian produk ini di strengthnya itu rasanya enak, sambalnya tuh rasanya juga khas, terus bikin lagi, terus teksturnya kriuk. Ada di ulasan pembeli, jadinya kata dia teksturnya itu kriuk, terus ada produk selalu fresh, made by, ini produk selalu freshnya itu made by order, terus kemasannya rapi dan menarik. Lalu ada sudah viral dan mendapatkan repeat order tinggi. Terus di bisnisnya ini kayak beberapa kemasan menggembung atau berbau, jadinya kayak indikasinya fermentasi. Terus bumbu tidak selalu lengkap, ada sampai yang nggak dapat sambal. Terus juga ketahanan produknya nggak konsisten walau diklaimnya 7 hari, jadi nggak, walau belum 7 hari jadi udah mungkin integrasi duluan. Terus juga risiko keamanan pangannya kurang, jadi potensi bahaya bila produk rusak. Terus opportunity atau peluang ini tuh dia tuh udah menambah ke varian rasa keju, barbecue, dan extra pedas. Terus labelnya juga udah ada label tanggal produksi, terus sama vacuum packaging. Nah, terus ada threat atau ancaman. Ini banyak banget yang saya temui di ulasannya di Shopee, kayak review negatifnya soal produk rusak atau bau itu sangat bahaya. Terus juga banyak kompetitornya, banyak kompetitor cerai murah, sama produk frozen rawan retur atau komplain. Jadinya banyak waktu saya ngecek ulasannya itu banyak banget kayak yang komplain tentang si produknya ini. Terus kita lanjut ke price-nya. Nah, di price-nya ini kekuatannya itu harganya itu sangat terjangkau. Jadinya itu dimulai dari harga 13 ribuan doang. Terus juga banyak voucher dan flash sale. Terus bisa SP letter juga buat orang yang mungkin mau bayarnya nanti tapi mau barangnya duluan. Terus tapi di sini weakness-nya harga murah, cuma marginnya pasti jadi tipis, jadi rawan menurunkan kualitas. Terus di sini ada opportunity-nya itu kita bisa buat versi trial size atau paket buat versi trial size sama paket hemat bundling itu. Di trade-nya ini ada perang harga antar snack frozen, jadinya itu tuh banyak produk snack frozen yang harganya itu juga di around segitu, mungkin ini 13.000, jadi produk lain itu 14.000 atau 13.000 juga, jadinya produknya itu sama, jadi masih ada ancaman gitu. Terus kita lanjut ke bagian place. Nah, place ini dari strengthnya itu
Dia itu udah mudah banget dibeli dari Shopee dan TikTok Shop, dan udah buka cabang juga. Nah, yang saya tahu sih dia itu ngebuka cabang kalau ada event dari TikToknya, saya lihat sih gitu. Terus juga penjualannya tinggi, 10.000 pembeli ke atas. Terus weaknessnya itu frozen food, sangat tergantung kurir dan jarak. Terus produknya bisa rusak di perjalanan. Lalu opportunity-nya itu warehouse kota besar. Jadinya dia tuh udah di warehouse kota-kota besar. Terus masuk minimarket frozen. Nah, yang itu ada minimarket yang udah dimasukin sama produk ini, cuma ada juga minimarket yang belum. Terus treatnya itu keterlambatan kurir, jadi komplain bau atau basinya itu dapatnya ke tokonya. Terus promotion. Nah, promotionnya ini dari kekuatannya ini produknya viral banget, sama mereknya itu emang udah viral dari awalnya. Terus dari produk cirengnya tersendiri itu udah lumayan viral. Terus juga gara-gara banyak ulasan dan promosi buy one get one. Nah, yang ketiga, flash sale, voucher, dan ranking nomor 4 terlaris. Nah, di weaknessnya bagian promotion ini, konten promosi itu masih fokus di jualan doang, jadinya belum ada edukasi cara simpen dan atau daya tahan produk gitu. Nah, opportunity-nya itu bisa menggunakan konten edukasi cara simpan atau masa tahan tips goreng gitu. Terus program loyalitas pelanggan, jadinya buat orang-orang yang repeat buyer, jadinya kita kasih voucher buat orang yang sering beli di toko kita atau produk itu. Terus dari people-nya ini, dari kekuatannya itu banyak pembeli loyal atau repeat buyer. Terus juga ada admin aktif yang ada di respon ulasan. Dan kalau weaknessnya ini, kalau tadi ada admin yang aktif, sekarang malah ada pembeli yang mengeluh tapi chatnya itu nggak dibalas sama sekali. Nah, terus opportunity-nya itu SOP, customer service, dan fast response team, supaya kalau ada apa-apa tuh jadi langsung ditangkepin cepat. Terus threat atau ancamannya itu CS, customer service lambat, terus jadinya refund, dan rating tokonya pun turun. Terus kesimpulannya yang bisa saya ambil mungkin ya, KL Food Cireng itu udah jadi produk viral dan laku keras, namun memiliki resiko keamanan pangan yang tinggi akibat packaging dan pengiriman frozen. Jika tidak diperbaiki, satu isu basi bisa menjatuhkan brand, namun jika kualitas kemasan dan SOP diperbaiki, produk ini bisa jadi market leader snack frozen nasional. Mungkin segitu aja dari saya. Sampai jumpa lagi. Ciao.